saya kira setelah materi semua selesai, diserahkan ke percetakan, drama sudah berakhir. Percetakan berhenti dulu tuh, sempat berhenti dulu itu. Untuk mengganti satu paragraf, Mas Yoga. Oke. Tapi ini tuh kan buku ayah yang kesekian lah ya gitu di Mizan. Terus ini sebelum-sebelumnya apakah dramanya seramai ini juga nggak atau? Halo semua, saya Yoga. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang dalamnya dari grup penerbit Mizan soal penulis-penulis yang bukunya diterbitin di grup penerbitnya Mizan. Nah, kali ini saya udah kedatangan tamu, Kang Ilham Miftahuddin dari Bandung. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal salah satu penulis yang terkenal banget lah ya. Teman-teman kayaknya pasti udah tahu juga siapa itu, yaitu Pidi Baik dengan tulisan-tulisannya, dengan Dilannya gitu ya, yang fenomenal banget. Nah, kita bakal gali ini sama Kang Ilham, kira-kira proses kreatifnya Pidi itu kayak gimana gitu ya, terus dia awal mulanya nulis tuh kayak gimana gitu. Nah, buat yang penasaran, kita langsung ngobrol sama Kang Ilham. Halo Kang Ilham. Halo, ketemu lagi Mas Yoga. Iya, ketemu lagi, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masih baik. Masih baik lah. Oke, alhamdulillah saya juga masih baik sih. Oke, kalau gitu ini ya, kita langsung aja lah ngobrol-ngobrol soal Pidi Baik. Jadi Pidi Baik itu kan kalau misalnya kita bilang penulis yang fenomenal lah ya gitu, apalagi dengan serial Dilannya gitu. Bahkan mungkin orang yang nggak ngikutin Pidi Baik sebelumnya juga mereka tahu gitu Dilan, mereka baca dan suka ngikutin seriesnya gitu, bahkan dijadiin film dan lain-lain. Nah, kalau Kang Ilham sendiri kemarin sempat kerja bareng sama Pidi kan? Sempat di bukunya Ancika selama hampir setahun kali ya. Oh, setahun, panjang juga ya, lumayan ya. Jadi itu gimana, cukup intensif kah selama setahun itu sama ayah? Lumayan, jadi kerjanya itu kadang dibacain kan sama agak nggak konvensional cara kerja sama Pidi Baik itu. Oke, ternyata nggak cuma tulisannya ya, cara kerjanya juga memang unkonvensional. Itu gimana? Misalnya ini kalau penulis lain kerja bareng editor kan biasanya ada dulu nih naskahnya, draft dikirim ke editor, biasanya editor kasih review, dikembalikan. Kemudian nanti lanjut lagi diskusi. Kalau ini enggak, nulis beres beberapa halaman, Ham, baca Ham. Baca. Gitu. Dia yang bacain, menyimak, dia baca. Kadang-kadang kalau nggak enak dia sambil putar musik klasik dari entah apa tuh, Hongaria atau apa. Kayaknya lebih enak kalau baca novel ini sambil dengar musik. Kadang begitu. Kadang dia juga mengundang orang kayak misalnya ada anak perempuan nggak di depan, ada anak SMP atau anak SMA, ada, suruh ke sini dengerin ceritanya kira-kira. Itu siapa tuh yang disuruh datangnya? Random aja? Kadang-kadang sih yang nongkrong di itu kan karena dia kantornya di Cafe Panas Dalam di Jalan Ambon kalau di Bandung itu. Jadi suka ada yang nongkrong, kenal juga sama lingkungan Panas Dalam. Biasanya suka dipanggil jadi penyimak. Jadi saya juga kerjanya kadang-kadang jadi, bukan kadang-kadang, seringnya jadi penyimak cerita dia gitu. Oh gitu. Jadi emang beda ya sama penulis-penulis kebanyakan gitu. Jadi kalau misalnya yang lain ya udah setor aja, draftnya kita baca, terus baru nanti misalnya ada feedback apa gitu ya buat revisi. Kalau ini enggak. Dan kadang kalau ya kayaknya ini misalnya pakai kaidah kebahasaan kan, misalnya nih salah satu contohnya, tetapi dan meskipun kan nggak bisa bareng tuh ya dalam satu kalimat. Ya itu kan KBBI, itu kan Puebi. Saya kan mau nulis novel. Nah, kadang-kadang diskusinya itu ke arah sana gitu. Dan yang paling misalnya ini suka jadi pertanyaan, Ancika itu prosesnya lama sekali. Janji kan terbit tahun 2018 lah, sekitar 2018 atau 2019. Ternyata baru terbit 3 tahun kemudian ya. Iya, dan Janji itu sejak 2020 bulan Agustus kalau nggak salah. Ini bisalah terbit bulan depan. Dan sepanjang sampai terbitnya itu sebetulnya ada 3 draft. Jadi dia udah nulis sekitar full naskah cerita, baca lagi, reading bareng-bareng, kemudian kayaknya ini jelek kan, kita ubah lagi itu total dia. Jadi nggak cuma revisi tapi ya udahlah ganti aja semua gitu. Iya, kadang tapi ini disimpan, nggak dihapus. Kadang nanti tambal sulam, ini kayaknya ada yang kosong dan ini menarik, masukin. Begitupun setelah naskah yang kedua, yang udah manuskrip yang kedua, dia udah, ya ini bagus nih.
coba panggil teman-teman Mizan yang di kantor, kita simak bareng-bareng. Oh, ya. Terus itu dibacain tuh kayak tadi? Ya, dibacain. Oke. Saya pakai musik. Terus musiknya bukan musik Sunda ya, walaupun settingnya di Bandung. Tapi musik kita dari mana? Gitu. Dan udah siap. Mungkin ini siap terbit ya. Ini iya, oke. Kita jeda dulu. Kita rehat sejenak. Jadi udah draft 2, kemudian udah disimak bareng-bareng tim Mizan, teman-teman yang nongkrong di sana juga udah oke lah, ini udah maksudnya udah layak menjadi buku gitu untuk dibaca oleh para penggemarnya Dilan. Berselang 2 minggu, mungkin 3 minggu lah. Ayah PD ini berubah pikiran. Oke. Sepertinya ini belum siap, nggak bagus, harus. Gitu. Dan dia pas sesi penyimakan itu gimana sebetulnya? Maksudnya yang nyimak tuh boleh komen gitu apa gimana? Boleh komen. Kemudian di sana itu ada tim Panas Dalam Musik, ada tim film juga, Panas Dalam Film, untuk Ayah mengundang mereka sekalian itu bukan sekedar untuk menyimak ceritanya doang. Coba bayangin nanti ini musiknya kayak gimana. Bayangin nanti scene filmnya tuh bagaimana. Udah siap betul sebetulnya. Dan orang nggak ada yang gitu, misalnya ya Ayah PD ini kayaknya kurang nih gitu di draft 2 tuh, kayaknya kurang ininya, kurang itunya gitu. Nggak ada. Justru jadi paling semua orang udah puas ya sebetulnya. Hal-hal minor lah. Maksudnya kayak ya ini kalimat ini kita nggak ngerti. Ayah perbaiki. Dan diperbaiki saat itu juga. On the spot gitu. On the spot langsung gitu kan. Sulap lah, magic. Di situ 2 yang tadi, kita harus bikin lagi yang baru, draft yang ketiga lah. Itu dari ayahnya sendiri berarti yang pengen kayaknya kurang puas nih gitu, pengen diganti gitu. Betul. Itu penambahannya banyak apa gimana? Lumayan. Karena ya ini kan novel Ancika ini berdasarkan kisah nyata, tapi mengandalkan ingatan. Yang kadang ingatan juga secara urutan kadang-kadang kita lupa gitu kan. Nah, mungkin dia entah ingat sesuatu, kayaknya nggak kayak gini deh alur ceritanya. Atau misalnya ada fakta yang kelewat misalnya. Dan itu menarik. Gitu. Jadi ini perlu masuk nih kayaknya gitu. Perlu masuk. Kemudian memang yang sangat ditonjolkan itu, yang ditonjolkan sama si Ayah tuh karakter si Ancikanya. Dia mesti kayak dari cara berpikir, kemudian tutur katanya mesti konsisten. Nah, dia ngejar itu sih sebetulnya si Ayah. Memang kalau dibandingkan dengan 2 manuskrip sebelumnya, masih agak, Ayah tuh khawatir jangan sampai orang melihat Ancika sama seperti Milea. Jangan-jangan ini orangnya sama dan sebagainya kan. Katanya beda orang, tapi suaranya kok mirip. Gitu. Karakternya kok mirip gitu. Ya, akhirnya itu disusur lagi selain tadi alur ya. Apakah sudah konsisten nih si cara bertutur dengan pikirannya dan tindakannya juga. Kayaknya karena itu ya, mengandalkan ingatan gitu. Kayaknya karena karakternya Ancika begini, nggak mungkin deh dia melakukan hal begini. Akhirnya dia ingat-ingat lagi, dicek lagi ke narasumbernya. Oh, yang betulnya begini. Tuh sampai akhirnya keluarlah draft yang ketiga. Dan sebetulnya saya sebagai editornya gitu, ntar juga direvisi gitu. Mikirnya begitu Mas Yoga. Jadi udah suzon ya. Iya, udah. Jadi udah pasrah, kalaupun nanti ganti lagi udah pasrah gitu. Ya, paling kan ditanya-tanya di kantor doang, ini kapan terbit, Tapi udahlah ya gitu kan. Kalau saya secara pribadi yang penting Ayah nyamannya kapan terbit, oke lah saya ikut. Tapi tiba-tiba udah mulai serius, udah mulai ngajak orang buat rapat, kayak relasi Mizan diajak buat rapat. Ini kayaknya terbit deh nih. Awalnya jadi terbit ya kayak. Udah fix nih. Udah fix nih. Gitu. Kemudian akhirnya selesai dalam waktu, kita nih di tim redaksi karena kan harus nge-proof gitu ya Mas Yoga ya. Dikasih waktu sangat pendek untuk nge-proof, nyari yang salah ketik. Saya kira setelah materi semua selesai, diserahkan ke percetakan, drama sudah berakhir. Ini tinggal ayo promosi bagaimana supaya masih ada kejutan, masih ada plot twist-nya. Masih ada. Gimana tuh? Dan memang ceritanya? Ini kayaknya jeli banget ya Ayah PD ini. Tiba-tiba jam nggak apa-apa lah ya dibuka ya. Iya, nggak apa-apa lah. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau sekiranya tidak berkenan nanti diedit aja. Jam 5 subuh itu telepon saya Mas Yoga. Jam 5 subuh. Kebetulan biasanya saya habis sholat subuh tuh selalu tidur.
Kebetulan waktu itu nggak tidur. Oke, udah firasat nih kayaknya. Enggak sama sekali, udah tenang, udah beban udah nggak ada. Toh naskah ini udah siap terbit, udah masuk cetak. Udah nunggu cetak beres gitu ya. Tinggal nanti hasilnya kayak gimana. Cetak udah sampai mana? Ya kan nggak tahu ya percetakan di mana, rumah saya di mana gitu. Ya nggak tahu. Ditungguin ya. Nggak ditungguin. Makanya udah sampai halaman segini kalau perhitungan dari timnya PPIC. Bisa nggak di stop dulu? Wah, saya tidak punya kuasa untuk menyetop mesin cetak kan. Akhirnya saya telepon Mbak Esti, manajer, subuh-subuh. Mbak Esti nih ayah PD minta supaya di stop dulu. Oke, bilang dulu, tenangin dulu ayahnya, karena memang ayah ini khawatir sekali. Ini akan masalah, akan masalah. Ayah bilang ke saya. Kemudian setelah saya WhatsApp si ayah, chat gitu, ya udah berhenti ya, nelfon lagi, pokoknya siapa tuh yang pegang percetakan, saya minta nomornya. Dia pengen memastikan langsung gitu. Gimana lagi ya, udah kasih aja nomornya, kasih nomor dan percetakan berhenti dulu tuh, sempat berhenti dulu itu. Untuk mengganti satu paragraf Mas Yoga. Oke. Dan jadi setinggi itu ya komitmen ayah supaya ceritanya bagus semua gitu, nggak ada yang miss. Bahkan satu paragraf pun. Untungnya itu Mas Yoga, si bagian itu belum cetak. Oke. Kalau udah cetak agak berabe juga ya. Agak berabe juga. Sebegitunya ya. Ya, keseruannya ya drama ya, dagdikduknya itu. Jadi akhirnya setelah itu yang tadinya udah tenang, udah yakin dia terbit deh, udah pasti kan orang udah masuk materi, udah masuk percetakan gitu. Akhirnya harus stay 24 jam standby gitu, tidur secukupnya gitu, harus siap-siap standby HP gitu. Tapi alhamdulillah kesananya sih lancar setelah itu ya. Setelah itu nggak ada. Alhamdulillah. Tapi ini tuh kan buku ayah yang kesekian lah ya gitu di Mizan. Terus kalau dari seri Dylan juga berarti ini buku yang keempat ya? Keempat. Kelima kalau ditambah komik, iya nggak sih? 6, komik ada 2. Oh iya, tuh kan 6. Ini sebelum-sebelumnya apakah dramanya seramai ini juga nggak atau? Nah kalau Dylan yang lain mungkin karena yang mengerjakannya bukan saya, dan saya juga lihat timnya bagaimana kerja. Nah di Helen juga katanya juga hampir, Helen dan Sukanta nih. Oh iya, Helen dan Sukanta ya. Katanya hampir seperti itu juga. Oke. Ada kalau nggak salah ganti cover atau apalah, ilustrasi isi dan sebagainya. Jadi pokoknya siap-siap aja lah ya. Iya, akhirnya itu jadi kayak template gitu ya, kita tuh memang ini harus siap-siap aja gitu. Perlakuan khusus lah gitu. Oke, ya tapi worth it lah ya. Worth it Mas. Worth it sekali. Maksudnya ayah juga ceritanya juga. Saya juga baca Dylan, terus kemudian baca Anchika. Terus saya suka sih, kalau saya sih sukanya, kalau misalnya orang lain nggak suka karena picisannya Dylan, kalau saya justru suka banget. Iya, betul. Karena menghibur banget lah kalau menurut saya gitu, dengan kekonyolannya Dylan. Itu kayak dia, ya udah dia melakukan kekonyolannya aja udah lucu gitu. Betul. Nah, terus ini si ayah tuh kan mungkin kalau buat yang publik secara luasnya, apalagi anak-anak muda, mungkin mereka baru taunya emang dari Dylan gitu, apalagi setelah Dylan di filmin, terus yang mainnya Iqbal Ramadan gitu. Jadi kan yang melek sama Dylan sama Pedi Baik jadi makin meluas tuh, jadi lintas generasi juga gitu. Tapi kan si ayah ini sebelum dikenal sebagai penulis Dylan terutama, dia juga kan udah cukup punya nama nih, apalagi di Bandung gitu ya, mungkin secara khususnya. Nah Kang Ilham sempat ngikutin juga nggak sih perjalanan si ayah tuh sebelum dia nulis tuh sebetulnya ngapain dulu? Soalnya kan kayaknya sebelum Dylan dia sebetulnya udah punya pengikut setianya nih. Ya, kalau nggak salah ingat gitu waktu zaman kita SMP mungkin. SMP tahun 2000, saya SMP 2007-an, 2008-an. Lagi seru-serunya nongkrong di warnet. Oke. Nah, biasanya kalau di warnet tuh kalau buka folder ada lagu entah itu lagu apa gitu. Kemudian tiba-tiba ada lagu Depanas Dalam. Nah, kayaknya setiap warnet tuh kayaknya ada deh gitu. Lagu Depanas Dalam. Ini jadi koleksi wajib. Iya. Dan dibawa pulang biasanya, dikopi ke itu ya, flash disk. Ngisi lagu. Iya, benar. Sambil ya gitu. Nah, Depanas Dalam musik-musiknya kan agak unik ya. Agak unik. Dari segi lirik
dan juga dari segi musikalitas. Maksudnya liriknya tentang apa, tapi kok musiknya tidak mencerminkan lirik iya, itu. Betul, mencerminkan liriknya. Kan nggak nyambung kadang-kadang. Nah, itu mulai menyita perhatian. Kayaknya di Bandung tuh mulai ramai banyak pendengarnya Panas Dalam dari era warnet sih kayaknya ya. Kemudian ternyata ketika ditelusur, Ayah juga nulis Drunken Monster. Drunken Monster kalau nggak salah udah sampai 4 judul ya. Drunken Monster, Drunken Molen, Drunken Mama, dan Drunken Memories. Entah urutannya, tapi yang paling awal sih Drunken Monster. Dan itu juga berawal dari blognya. Kalau ditanya ke si Ayah, kenapa menulis Drunken Monster? Katanya waktu itu ketika dia baca buku, kok bukunya nggak rame ya? Nggak tahu ya dia baca buku apa gitu. Oh, nggak di-spill? Nggak di-spill. Kok dia bukunya nggak rame? Kalau bahasa si Ayah urang nu nulis mah pasti lebih halus, lebih rame daripada iya gitunya. Iya, bikinlah dia. Dan bikin meskipun kalau ceritanya Ayah dan beberapa teman-teman di Mizan juga mengkonfirmasi gitu ya, yang sudah lama kerja di Mizan, ini tuh nggak Mizan banget sebetulnya gitu kan. Terus nggak konvensional sih bentuk tulisannya. Kayak misalnya menyebutkan suara mobil ya udah ngeng aja gitu. Ngeng kemana. Jadi bikin tiruan-tiruan suara sesuka dia sendiri. Sesuka dia sendiri. Yang bikin ikut yang ada di KBBI. Betul. Ternyata format yang dia bikin ini bisa juga pembacanya banyak juga gitu. Ternyata diterima juga. Gitu. Ternyata diterima juga. Dan tapi ini tuh yang baca tuh apakah dia emang ngikutin Ayah sejak dari si The Panas Dalam bandnya? Apa gimana? Atau si bukunya tuh emang menarik ternyata orang-orang baru nih yang emang pengen baca aja bukunya gitu? Kemungkinan sih kalau yang saya lihat teman-teman itu dia yang juga mengikuti bandnya sejak awal ya, sejak tahun 90-an akhir mungkin. Bandnya suka sama liriknya dengan lagunya yang nyeleneh gitu. Terus baca tulisannya, oh ternyata memang ini mah paket nyeleneh gitu kan. Nggak cuma di lagu, tapi nggak cuma di band, terus dia bikin buku juga ternyata si nyelenehnya itu tetap ada gitu ya. Dan di bukunya Drunken Monster itu kan ilustrasinya juga dia yang bikin kan, Ayah PD yang bikin, dan ilustrasinya juga nyeleneh gitu kan. Jadi dia pokoknya paket nyeleneh aja ya. Ya emang suka nyeleneh mungkin jadi cocok gitu ya sama Ayah. Dia mau bikin lagu cocok, dia mau bikin tulisan juga ternyata masih masuk gitu ya. Jadi ngikutin terus gitu kali ya. Iya. Oke, menarik. Itu tadi sekitar tahun 2007-an ya? 2007. Kalau di Mizannya, itu tahun berapa kan? Oh, saya kurang ingat Mas Yoga soal yang Drunken Monster itu, tapi kayaknya udah lama juga sih. Saya SMP juga saya kayaknya udah pernah. Oh gitu. Pernah udah terbit gitu ya si bukunya. Saya pernah lihat orang pakai kaos Drunken Monster waktu saya SMP kalau saya. Oh gitu. Jadi saya lebih awal dulu melihat Drunken Monster itu lewat kaos dulu justru daripada bukunya. Iya, nggak tahu bahwa itu adalah buku. Oh, oke. Berarti emang PD Baik ini kayak memunculkan subculture nyeleneh sendiri ya di Bandung ya. Itu mungkin cocok ya istilahnya ya. Subculture-nya PD Baik. Iya. Menarik. Ya soalnya dia maksudnya nggak berhenti di satu media aja gitu kan. Betul. Pasukan komunitasnya juga di jalan tuh, di Panas Dalam. Saya ingat tahun 2011-an itu bukan komunitasnya jalan 2011-an. Mulai memerhatikannya itu tahun 2011-an. Ada geng motornya Panas Dalam, ada front pembela Islam, Hindu, Kristen, Buddha gitu kan. Mulai berkembang tuh si komunitas-komunitasnya yang ya gitu. Sejalan lah ya dengan value nyelenehnya. Betul. Itu mulai rame tuh, jadi subculture yang seru gitu ya. Di tengah, ya apa ya, dulu tuh kan kayak Bandung tuh geng motor. Oh iya. Iya, nggak aman kan. Iya. Geng motor rame lah, bahkan maksudnya ke saya yang di Ciwidey aja tuh nyampe gitu ya, begitu teh. Betul. Iya kan itu Ciwidey kan titiknya. Salah satu ininya ya. Salah satu destinasi. Destinasi dan kantung-kantungnya. Bahkan nggak satu geng motor. Nah kayaknya di tengah kondisi kayak gitu muncul satu yang bikin juga geng motor tapi nyeleneh. Nah ini kayaknya lebih seru nih. Nggak kriminal gitu kan. Daripada gelutnya, kalau kita bisa ketawa-ketawa kemarin, ngabodor bareng gitu. Betul, apalagi kalau misalnya, kan ada juga sih geng motor yang nggak berantem, misalnya yang dia baksos, tapi kan mungkin tidak menarik, seru. Kurang rame lah. Tiba-tiba ini yang kayak gitu kelakuannya gitu. Oh, oke. Ya menarik banget sih si Ayah PD ini. Jadi emang dia
ya itu dia menciptakan subculture sendiri kayaknya di Bandung gitu ya. Oke, menarik. Jadi perjalanannya cukup panjang ya Ayah PD sebelum dia akhirnya menelurkan Dilan. Iya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau misalnya Dilan gitu ya, ini kan kalau misalnya bisa disimplifikasi ya, Dilan ini novel romance gitu ya, novel romance remaja. Walaupun memang misalnya settingnya di tahun 90-an gitu-gitu mungkin beda sama novel remaja yang emang teen lead banget nih gitu, emang sengaja pasarnya buat remaja banget. Nah, cuman saya penasaran seberapa mirip atau seberapa nggak mirip Dilan ini sama seri-seri sebelumnya kayak Drunken Monster, kemudian yang tadi apa, yang Asbun gitu-gitu, seri-serinya itu. Nah, ini seberapa mirip atau seberapa jauh dari sebelumnya? Yang sebelumnya. Menurut saya sih sangat jauh sih. Sangat jauh. Nah. Mas Yoga. Kalau dari gaya penulisan sih masih sama. Cuma maksudnya dari apa yang ingin disampaikan berbeda. Kalau Drunken Monster atau Alasbun, Twitter dan sebagainya itu kentara banget sosok PD yang muncul. Oh, oke. Dia ini menceritakan PD, menceritakan keluarganya, anaknya si Timur, istrinya dan sebagainya. Kalau Dilan ini jadi kayak alter ego masih. Iya, kayak ya masih sebetulnya kayak kesehariannya beliau mungkin ya di masa remaja. Tapi tidak nggak juga menggambarkan dia yang dipanas dalam sebelumnya itu. Oh, gitu. Oke. Kalau dilihat kalau kayak apa nyelenehnya Dilan, atau misalnya Dilan bisa disebut anak bangor, nakal gitu ya, mungkin masih ada kaitannya dengan PD, mungkin lingkungannya PD lah ya itu, dengan Ayah PD. Tapi kerasa sih jauh sekali. Oke. Spirit main-mainnya lebih tebal di sebelum Dilan sebetulnya. Oke. Jadi ini mungkin Dilan tuh versi lebih ramah gitu ya? Iya, lebih ramah walaupun kayak gitu ya bentuk ramahnya. Gitu. Bentuk ramahnya kayak gitu. Oke, berarti versi unsensornya ya, kita bisa mengira-ngira lah ya, buat yang belum baca kita bisa mengira-ngira kira-kira gimana. Oke, jadi kalau ya mungkin kayak semacam spirit untuk memberontak gitu kan masih ada ya di Dilan ya. Masih ada di dia kan nggak konvensional banget kan si Dilan orangnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Drunken Monster ini udah versi agak tone down gitu kali ya. Oke, tapi kalau sebelum-sebelumnya tuh dia sempat nyinggung-nyinggung soal romance gitu nggak sih? Atau semuanya kayak politis, terus sosial, ngomongin hal-hal kritik sosial gitu-gitu? Mungkin di lagu ada beberapa, tapi gayanya romantisnya Ayah PD di lagunya juga nggak beda kayak Dilan gitu? Iya, nggak seromantis picisannya remaja bangetnya Dilan gitu. Oke, masih lebih mature? Masih mature, cool. Terus masih ada main-mainnya tuh lebih kuat gitu. Kayak misalnya lagu pedofilia gitu, cinta. orang bicara cinta beda agama, beda suku, beda budaya, ini beda usia dan usianya jauh gitu. Kan apa gitu. Iya, terus jadi jauh lebih nyeleneh ya tetap. Iya. Oke, menarik. Tapi kan ini tuh si Dilan tuh kan ternyata kalau misalnya contohnya saya aja lah ya. Saya kan nggak terlalu ngikutin PD ketika dia masih fokusnya di bandnya itu. Jadi sebagai vokalis band The Panas Sedalam saya nggak tahu tuh PD. Tapi saya taunya dari Dilan, dan sepertinya banyak juga yang kayak saya. Jadi tahu PD baik tuh dari Dilannya. Yeah. Nah itu kira-kira menurut Kang Ilham, itu apa yang bikin Dilan ini bisa diterima sama jauh lebih banyak orang gitu? Apakah jangan-jangan ini si Ayah PD emang strateginya begitu gitu? Jadi bikin yang versi tone down-nya nih dalam bentuk Dilan supaya dia bisa masuk ke lebih banyak pembaca, terutama remaja gitu. Kayaknya yang tadi dibilang Mas Yoga itu tepat sekali ya, ketika misalnya ini versi kalau sebelum-sebelumnya rock and roll banget lah, Rolling Stone lah. Tiba-tiba mungkin Ayah bikin The Beatles juga, lagu-lagu The Beatles kayaknya juga nggak salah-salah amat deh gitu. Mungkin kayak gitu ya kalau dilihat sih, karena selalu ketika kenapa nulis Drunken Monster, karena sebelumnya saya baca buku diary orang biasa-biasa aja. Kalau saya nulis kayaknya bagus. Dia selalu ditanya kenapa bikin Dilan itu, dari awalnya dari mana, dari membaca novel remaja. Dan cerita novel remaja itu kata Ayah mungkin bukan seleranya Ayah yang dia baca. Kebetulan saat itu mungkin. Kemudian dia bikinlah versi dia yang ingin juga menyentuh
remaja. Memang ada. Kayaknya ada kesadaran novel ini harus dibaca bahkan sampai anak SMP mungkin ya. Nggak cuma sebatas SMA gitu. Jadi mungkin karena itu juga kali ya. Jadi dia tahu pasarnya pengen dibaca sama siapa, makanya dia pilih sosok Dylan-nya yang menurut dia cukup appropriate lah buat dibaca untuk mereka gitu ya. Betul. Dan Milea-nya juga kan sangat menyesuaikan sekali dengan kondisi remaja saat itu sih kalau dilihat-lihat sih ya. Iya, gitu. Nah tapi kalau menurut Kang Ilham sendiri, selain si Dylan-nya ya, dia kan emang menarik gitu ya. Sosoknya gitu, dia unik-unik, cara ngegombalnya unik-unik lah, nggak kepikiran lah mungkin sama orang kebanyakan gitu ya. Terus di luar sosok Dylan-nya gitu ya, kira-kira apalagi sih yang menarik sehingga si seri Dylan ini bisa diterima segitu boomingnya gitu? Ini kayaknya sempat diobrolin, jadi saya mau ngulang aja ya apa yang dibilang Ayah PD, kayak biasanya novel pop itu selalu urban banget, ya benar, perkotaan banget, metropolitan. Kalau di Indonesia Jakarta. Kan Jakarta kan pasti settingnya. Terus bicaranya lu gua, problemnya sangat kelas menengah ke atas. Tiba-tiba Ayah bikin konflik yang tidak, meskipun ya Dylan kan privilege ya. Dia anak tentara gitu, makanya bisa senakal itu. Kalau anak preman kayaknya udah diculik tuh, udah diamankan ya, udah diamankan. Tapi kayak apa ya, bahwa ini bisa dialami oleh siapa saja ketika kalau novel populer dengan yang tadi penjelasannya, kayaknya hanya orang-orang tertentu deh yang bisa mengalami situasi itu. Tapi Dylan kayaknya semua orang bisa mengalami situasi itu, dan bisa jadi, bahkan ada kasarnya kan, sempat ada mungkin dengan ada entah mengolok-olok, mengejek kayak buku taktik menguasai wanita kan, buku ini atau apa ya, karena memang mungkin dekat sekali dengan realitas TTS gitu kan ya, TTS, meskipun kayak kalau kan secara, kalau kita bedah gitu ya, novel Dylan tuh konfliknya sederhana sekali gitu. Kalau di saat ini kan udah selesai lewat WhatsApp Mas ya. Atau gerak sedikit lah ke tahun 2000-an udah selesai itu sama email, sama Yahoo Messenger gitu, SMS. Ini kan masalah komunikasi antara si Milea sama Dylan gitu. Kayaknya kalau nggak masalah komunikasi itu nggak perlu kan merembet berantem sampai dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya. Sederhana sekali konfliknya. Tapi kayaknya memang yang dikejar bukan itunya. Bukan konfliknya, tapi memang kayak kesehari-harian kota Bandung saat itu kayak gimana, kondisi anak sekolahnya. Nah itu ngomong-ngomong soal setting ya, itu kan Bandung jadi satu entitas yang penting gitu kalau misalnya kita ngomongin si serial Dylan. Tapi di luar Dylan tuh sebetulnya si Ayah PD kan nulis buku yang lain juga ya, kayak Helen dan Sokanta. Kalau itu kan masih di Bandung ya kalau nggak salah. Bandung dan Ciwidey. Ciwidey karena perkebunan ya kalau nggak salah dia. Ininya. Nah tapi kalau selain itu, apakah Ayah PD pernah nggak sih nulis sesuatu yang latarnya bukan Bandung? Nah itu juga yang mungkin salah satu poin penting dari Ayah itu, dia nggak mau nulis sesuatu yang gitu. Jadi emang dia memutuskan dia nggak mau nulis di luar Bandung atau sesuatu atau tempat yang belum pernah dia datengin. Yang dia nggak paham. Dia sangat merasa memahami Bandung, maka dia menulis tentang Bandung. Gitu. Itu juga mungkin ya yang mungkin Dylan, series Dylan ini berhasil mengcapture kota Bandung gitu ya, dan di tahun itu membangkitkan memori ya buat orang-orang yang pernah mengalami di masa itu, karena memang Ayah PD-nya memahami situasi dan tempatnya gitu. Kang Ilham juga kan orang Bandung ya? Orang Bandung. Bukan kan Bandung coret seperti saya. Tapi agak pinggiran juga sih sebetulnya. Daerah mana sih? Saya daerah Cikutra, Gor Citra Arena. Oh gitu. Tapi waktu 90-an tuh masih anak kecil nggak sih? Wah, masih anak kecil. Kan? Udah lahir. Tapi masih anak kecil, main layang-layang waktu itu. Waktu teman-teman mahasiswa demo, saya main layang-layang. Jadi pas Dylan ini sama teman-temannya motor-motoran, saya ingusan kayak main kaleci. Oke, tapi
Kang Ilham cukup familiar nggak sih sama Bandung di era segitu? Nah justru sebetulnya nggak mungkin nggak menyadari ya, karena waktu itu mungkin memori anak-anak ya. Tapi kayak misalnya Ancika ini, kita pernah ngajak beberapa teman-teman yang hidup di era itu. Dan mereka memang senyum-senyum sendiri mengingat apa yang terjadi gitu ya. Jadi mereka relate banget gitu. Iya, tempat-tempat yang disebut kayak bakso kejaksaan, Dian Teater misalnya, terus Palaguna, Mendingdongan di situ. Ya, saya kan nggak mengalami hal itu, jadi agak berjarak gitu ya. Tapi pas ngelihat ekspresi teman-teman yang ada di masa itu, ini memang benar-benar membangkitkan memori mereka. Gitu. Tapi kalau si Helen dan Sukanta juga kan ini settingnya bukan sekarang kan, ya nggak sih? Iya, dia lebih jauh daripada Dilan kan. Itu masa pendudukan Jepang kalau nggak salah. PD pernah nggak nulis fiksi latarnya Bandung tapi Bandung sekarang? Belum ya? Kayaknya belum deh. Belum ya? Bisa diusulkan. Kenapa ya? Apakah Bandung yang sekarang kurang romantis gitu dibanding ketika dia hidup dulu 90-an atau bahkan yang masa penjajahan Jepang gitu? Atau mungkin pandemi ya? Kan masih samar tuh pandemi tuh awal-awal ya. Awal masih samar. Karena Ancika pun sampai 2019. Ininya settingnya ya, setting waktunya. Setting waktunya, kalau nggak salah. Oke, jadi nggak heran lah ya, maksudnya no wonder kalau misalnya Bandung ini selain juga jadi bagian penting dari seri Dilan, tapi dia juga bisa dihadirkan dengan begitu baik oleh PD, karena PD emang udah komitmen dia nggak mau nulis sesuatu yang nggak dia paham gitu ya. Betul. Oke, nah selain dari ininya, selain dari latar tempatnya gitu, Bandung sebagai latar tempat, kalau saya sih sebagai pembaca dan orang Sunda gitu ya, saya tuh merasa tulisannya, gaya bahasanya PD baik di keempat buku Dilan ini emang sih nggak kayak bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Tapi menurut saya itu tuh kayak cara bercakap orang Sunda yang ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya, makanya pas saya baca tuh kayak langsung kentara, dan buat orang yang memang bukan orang Sunda itu ngerasa kagok, ngerasa kok gaya bahasanya gini sih gitu. Betul, itu disadari betul juga oleh Ayah PD. Dan sengaja gitu kayaknya ya. Apa ya? Karena misalnya kemarin pengalaman di Ancika itu, ini kayaknya jangan kayak gini deh. Ini bercandaan ini tuh cuma orang Sunda atau orang Bandung yang ngerti. Kayaknya orang Makassar nggak akan ngerti. Akhirnya dia ubah, dia yang lebih universal. Termasuk beberapa kalimat di Ancika ini banyak yang diubah itu menyesuaikan bahasa. Akhirnya menyesuaikan bahasa Indonesia yang lebih familiar. Karena kan kalau Dilan mungkin awalnya tidak menyangka juga akan dibaca itu se-booming itu. Oke, iya makanya kalau Dilan tuh saya ngerasanya enak banget bacanya karena berasa kayak orang Bandung beneran lagi ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Kayak memang memperhatikan orang lagi bercerita aja kan gitu ya. Gitu. Makanya kalau saya sih nyaman banget gitu baca Dilan gitu, berasa lagi dengerin orang cerita aja gitu. Betul. Sama sih, saya juga sepakat. Semoga di buku yang lain dia nggak usah menyensor lah. Biarin aja. Egois banget ya sebagai orang Sunda. Ya, semakin biasanya kan memang memasuki usia tertentu orang menjadi bijaksana. Oke, jadi dia lebih banyak mempertimbangkan lah kalau sekarang misalnya, karena ya mau nggak mau juga sih, karena pembacanya kan mungkin lebih luas gitu ya. Kalau dulu mungkin expect-nya orang Bandung aja gitu yang sebelumnya udah baca karya dia, ternyata dibaca sama banyak orang banget gitu ya. Persis. Oke, menarik banget Kang Ilham ngobrol-ngobrol soal Ayah PD ya. Jadi ternyata memang orangnya nyeleneh ya. Nggak cuma ketika bikin lagu, ketika bikin buku pun nyeleneh ya. Random sekali. Ini terakhir cerita nih Mas Yoga nih. Boleh. Beberapa waktu yang lalu dia ngontak saya. Ayah tuh ngasih tugas lah ya ke saya untuk ngumpulin naskahnya dia untuk jadikan buku. Oke, bukunya tentang A. Ini bagus Sam. Oke, siap. Saya ikuti bla bla bla. Tadi malam dia upload komik. Oke. Itu kan, dan komiknya itu bagus banget kan. Terus ini bukan naskah yang kita obrolin. Oh, ini berarti dia udah geser lagi tuh. Ininya fokusnya. Jadi udah siap lagi nih, kita harus ngikut lagi gitu ya. Ya ampun, ya nggak apa-apa lah ya. Harus seru. Apa berarti resepnya kalau bekerja sama ayah berarti apa?
Ya ikutin aja lah ikutin gitu. Aja ya. Jadi expect the unexpected ya berarti. Iya, betul. Siap-siap. Tapi insya Allah worth it lah ya. Insya Allah worth it. Yang karya yang dihasilkan ya seperti yang udah muncul sekarang juga Dilan, terus serinya menurut saya keren banget sih, nggak cuma dari naskahnya tapi penerimaan pembaca juga bagus banget. Iya, buat publik luas itu juga ada dampaknya. Tapi yang itu juga yang terasa juga buat kami sih di tim Mizan itu benar-benar pengalaman yang berharga sekali mendampingi Ayah PD Imam Besar. Gitu. Iya, Imam Besar ya, mengikuti. Jadi pokoknya fatwanya apa kita ikutin aja lah, percaya aja lah ya. Percaya. Oke, seru banget Kang Ilham. Ternyata di balik sosok Dilan, Milea dan lain sebagainya memang ada sosok PD baik yang sangat nyentrik, nyeleneh dan juga kayaknya kreativitasnya emang nggak bisa dibendung ya. Jadi dia bisa banget geser dari sana ke sini gitu ya. Oke, berarti tadi walaupun kita belum tahu ya, ini si Ayah PD jadinya mau fokusnya kemana. Nah, itu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kayaknya kita bisa expect untuk karya baru ya. Oke, kalau gitu selamat berjuang untuk mendampingi lagi perjalanan Imam Besar kita berikutnya. Oke, terima kasih. Ditunggu sekali nanti seperti apa mahakarya berikutnya. Siap. Doakan semoga lancar dan Ayah PD sehat terus. Gitu. Amin. Semoga sehat juga lah semua buat Kang Ilham dan juga tim yang ada di Mizan semua. Oke, thank you Kang Ilham. Nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Kita ngobrolin penulis lain yang seru-seru juga. Siap. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.